Baik, kita akan belajar materi akidah akhlak bab 6. Mari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalimat tarji. Nah, jadi kalau ada tulisan Allah SWT, ya, SWT itu singkatannya apa? Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, nanti kalau ada Nabi Muhammad SAW, SAW itu singkatannya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi nanti kalau ada singkatan SWT sama SAW nggak bingung lagi. Itu ya. Oke, sekarang kita baca. Perhatikan di layar ada gambar bencana alam. Ya, ada rumah yang sedang tertimpa bencana. Yang satu kena banjir, yang satu kena gempa bumi sepertinya ini ya. Rumahnya roboh, hancur. Nah, kalau kita sedang mengalami musibah, apa yang harus kita ucapkan pertama kali? Yang harus kita ucapkan adalah misalnya kita jatuh, ya, kita jatuh, atau kita mendengar kabar duka, ya, ada orang yang meninggal misalnya. Apa yang harus kita ucapkan pertama kali? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kalau kita mendengar ada orang yang meninggal, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Begitu juga kalau kita tertimpa musibah. Misalnya kita jatuh, kesandung misalnya, lagi enak-enak jalan, nggak lihat ada batu, terus kesandung, jatuh. Yang kita ucapkan apa pertama kali? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, itu yang dinamakan dengan kalimat tarji. Ya, kalimat tarji itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oke, sekarang kita baca dulu ya. Pernahkah merasa sedih atau senang? Pasti pernah dong ya. Yang namanya manusia itu pasti pernah mengalami senang ataupun sedih. Kira-kira siapa yang bisa merasakan kebahagiaan ataupun kesusahan? Semua orang, ya. Semua orang pernah merasakan bahagia, pernah juga merasakan susah. Wajar itu ya. Setiap orang juga pasti pernah mengalami keberhasilan atau kegagalan. Ya, semua itu terjadi atas kehendak Allah. Ya, jadi yang terjadi semuanya yang kita alami ini semuanya atas kehendak Allah. Kalau kita berhasil, ya, misalnya kita lulus ujian, kemudian naik kelas, itu atas kehendak Allah. Begitu juga ketika misalnya kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Apa yang tidak menyenangkan misalnya? Kayak tadi ya, lagi enak-enak jalan tiba-tiba kesandung batu terus jatuh. Kan itu nggak enak ya, sakit ya kalau jatuh. Nah, itu juga atas kehendak Allah. Meskipun kita suka atau tidak suka, ya, meskipun kita itu bisa menerima atau kita menolak, ya, itu semua sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita harus bisa menyikapi kenyataan tersebut dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Ya, jadi kalau misalnya kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, misalnya kita sudah belajar untuk ulangan ujian tapi ternyata nilainya jelek, ya, kita kira-kira suka nggak dengan keadaan seperti itu? Nggak senang dong ya, pastinya sedih ya. Udah belajar sampai malam, begadang sampai malam, ternyata nilainya jelek, tetap aja nilainya jelek, pasti kita merasa sedih, ya. Yang harus kita lakukan apa? Meskipun kita tidak suka dengan keadaan itu, tapi itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima keadaan itu dengan sabar,
ikhlas, dan tawakal. Nah, apa yang terjadi semuanya di dunia ini adalah ketetapan Allah, ya. Allah itu sebagai pemilik semua makhluk. Makanya Allah juga yang paling berkuasa terhadap segala sesuatu yang dimilikinya. Ya, karena kita ini adalah makhluk Allah, makanya Allah berkuasa terhadap diri kita. Ya, Allah mau ngapain aja sama diri kita itu terserah Allah, karena kita ini miliknya Allah, kita ini makhluknya Allah. Ya, dan apa? Suatu saat kita ini pasti akan kembali kepada Allah, ya, karena kita ini miliknya Allah. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Nah, adapun waktu, tempat, dan cara manusia kembali kepada Allah itu sudah ditentukan sejak awal ruh kita dimasukkan ke dalam raga manusia, ya, ketika masih dalam kandungan. Jadi ketika manusia itu masih di dalam kandungan ibunya, ya, manusia itu sudah ditentukan semuanya, rezekinya, kapan dia mati, dengan cara apa dia mati, apakah nanti dia jadi orang kaya, apakah nanti dia jadi orang miskin, ya. Semua yang terjadi itu sudah ditentukan ketika manusia masih dalam kandungan ibunya. Nah, begitu ya. Sekarang kita lanjutkan mengenal kalimat thayyibah tarji. Nah, ini ada gambar orang sedang mengantar jenazah, ya, orang yang sudah meninggal diantar mau dimakamkan, ya. Nah, kita baca lagi. Untung tidak dapat diraih, musibah tidak dapat ditolak. Apa artinya? Maksudnya apa? Untung tidak dapat diraih, musibah tidak dapat ditolak. Maksudnya adalah semua yang terjadi itu tidak bisa kita atur, ya. Kita nggak bisa mengatur. Tiba-tiba kita pagi berangkat sekolah, di jalan tiba-tiba ada ada tanah longsor misalnya di depan jalan itu, tiba-tiba tanahnya tanahnya berlubang misalnya. Kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kalau ternyata hari itu ada musibah. Contohnya, ini kejadian nyata, mungkin Umi juga pernah mengalami. Dulu waktu di Mu'alimat tahun 2006 itu di Jogja ada gempa. Umi pernah cerita nggak? Gempa besar sekali di Jogja tahun 2006. Waktu itu Ustadzah kalau nggak salah kelas berapa ya, kelas 4 kalau nggak, lupa, kalau nggak kelas 5, pokoknya tahun 2006. Coba nanti tanya Umi pasti tahu. Tahun 2006 di Jogja itu pernah ada gempa yang sangat dahsyat, banyak sekali yang meninggal, bangunan banyak yang roboh, ya, banyak sekali korban pada waktu itu karena gempa. Nah, kita nggak pernah tahu, ya, waktu itu pagi-pagi sekitar jam 5:30, ya, di asrama itu di Mu'alimat itu masih beraktivitas. Ada yang mandi, ada yang sarapan, ya, ada yang masih belajar. Nah, itu nggak ada yang tahu sama sekali, seperti hari-hari biasa, normal. Tiba-tiba ada gempa bumi, ya, gempa bumi yang sangat besar sampai goyang, ya. Jadi kalau gempa bumi itu kan ada yang biasa, ada yang keras gitu ya. Nah, itu keras sekali gempa bumi, ya, sampai kita mau lari aja nggak bisa. Karena apa? Karena saking tanahnya itu bergoyang. Itu genteng-genteng di asrama itu pada berjatuhan semua. Nah, itu Ustadzah mengalami sendiri, ya. Apa kita bisa memperkirakan, aku mau siap-siap nanti ada gempa bumi? Kan nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Nah, jadi yang terjadi kepada manusia itu nggak bisa diperkirakan, ya. Lagi enak-enak mandi misalnya, tiba-tiba ada gempa bumi. Wah, ini gimana ini, lagi mandi di dalam kamar mandi gitu kan. Yang lagi tidur juga, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba gempa bumi. Kan manusia nggak bisa bersiap-siap dulu. Nah, itu yang namanya musibah itu tidak dapat ditolak. Maksudnya tadi itu, untung tidak dapat diraih, musibah tidak dapat ditolak.
Ya, musibah itu kadang terjadinya tiba-tiba, seperti gempa bumi tadi itu, nggak bisa diperkirakan. Nah, makanya bagaimana? Bagaimana ketika kita menghadapi musibah? Ketika tiba-tiba terjadi musibah, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian, sikap kita bagaimana? Ketika menerima musibah tadi itu, kita harus sabar. Ya, kita yakin bahwa musibah itu adalah datangnya dari Allah. Yang memberi kita musibah itu adalah Allah, kehendak Allah. Ya, semakin kuat seseorang itu sabar dalam menghadapi musibah, maka menunjukkan semakin kuat keimanan orang tersebut. Nah, jadi ketika hari itu ada gempa bumi itu, ya, kita semuanya kan nggak tahu. Tiba-tiba ada gempa bumi dahsyat, terus kita harus ngapain gitu kan? Kan kita di pondok ya, kita lagi di mu'alimat, jauh dari orang tua, ya, jauh dari saudara. Terus gimana? Kita harus ngapain gitu kan? Akhirnya waktu itu semuanya tetap berangkat ke sekolah. Nah, di sekolah ternyata genteng-genteng di mu'alimat itu sudah pada berjatuhan semua. Akhirnya hari itu nggak ada pelajaran. Ya, kita semuanya kumpul di lapangan, nggak ada pelajaran. Terus kita disuruh pulang ke asrama karena hari itu nggak ada pelajaran. Disuruh pulang ke asrama. Nah, ketika kita mau pulang lagi ke asrama itu ada isu, ada kabar bohong. Tsunami, tsunami. Ada yang teriak tsunami, tsunami. Najira tahu tsunami nggak? Tahu. Nah, jadi ada yang teriak tsunami gitu kan. Kita langsung panik semuanya. Kita langsung panik, lari ke tempat yang tinggi. Nah, anak-anak semuanya pada lari langsung nyari tempat yang tinggi. Waktu itu semuanya lari ke Masjid Taqwa. Masjid Taqwa itu dekat mu'alimat, kan itu ada lantai 2. Langsung lari ke atas ke Masjid Taqwa. Itu pada heboh semua itu orang-orang, ya, takut kena tsunami. Padahal nggak ada. Kan Jogja itu kan jauh dari pantai, jauh dari laut. Tapi yang namanya orang sudah panik, ketakutan, ketika ada isu, ya, satu orang teriak ada tsunami, langsung semuanya pada panik. Wah, ada yang jatuh, ada yang keinjek, ya, pokoknya orang nggak peduli sama orang lain. Dia mikirin dirinya sendiri. Nah, itu salah satu gambaran ketika nanti terjadi hari kiamat. Lebih dahsyat lagi hari kiamat. Ya, nanti pas hari kiamat ada tsunami, ada gempa bumi, ada gunung meletus, semuanya terjadi. Musibah, bencana alam itu semuanya terjadi ketika hari kiamat. Dan ketika orang-orang itu kebingungan, dia sudah nggak mikirin orang lain, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri, ya, nggak peduli ada anak kecil yang keinjek, ya, ada orang tua yang keinjek-injek, nggak peduli, semuanya mikir bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu nanti hari kiamat seperti itu. Jangan sampai kita ketemu dengan hari kiamat, ya. Naudzubillah, jangan sampai kita ketemu dengan hari kiamat. Nah, itu tadi ya sedikit cerita tentang musibah. Musibah itu tidak bisa ditolak, ya. Yang terpenting apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami musibah, ya, kita harus menerima dengan ikhlas, dengan sabar dan tawakal. Jadi nggak boleh marah-marah sama Allah, nggak boleh protes sama Allah. Kenapa sih Allah itu ngasih aku musibah seperti ini, ya? Nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah. Pasti ada hikmah, ya, di balik musibah tadi itu. Begitu ya. Nah, sudah selesai pertemuan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan besok ya pembahasan kita tentang kalimat tarji ini, ya.